Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Terkadang di lantai rumah kita suka terdapat najis. Entah karena najis dari kencingnya anak kecil atau karena ada kotoran hewan. Dalam hal ini, apakah boleh jika kita membersihkan lantai keramik rumah kita hanya dengan cara dipel? Mengingat dengan cara tersebut, warna dan bau dari najis tersebut sudah hilang. Lalu bagaimana caranya agar najis tersebut tidak malah menyebar ke lantai yang lain? Kita menemukan beberapa praktek di masa Rasulullah tentang bagaimana membersihkan najis. Kadang-kadang Rasulullah itu membersihkan najis itu sederhana sekali. Sebutlah misalnya ketika ada orang masuk ke dalam masjid, dia ini orang dari dusun, dikatakan Badawi, lalu dia kencing begitu saja di tengah masjid. Ternyata Nabi tidak melakukan pengepelan atau melakukan pencucian total, hanya disirami saja dengan seember air, maka airnya menyerap ke bawah dan dianggap sudah suci. Kadang-kadang juga Nabi pernah melakukan juga pembersihan najis itu hanya dengan cara dilap saja. Nah, nanti bagaimana teknis mensucikannya? Sebagian ulama ada yang mengatakan harus pakai air. Kalau belum pakai air maka belum dianggap suci. Karena air itu tahirun mutahhir. Seperti orang berwudu, seperti orang mandi janabah. Tapi kebanyakan ulama yang lain mengatakan tidak harus dengan air. Bisa dengan cara dilap begitu saja. Bahkan ibunda mukminin yaitu istri Rasulullah SAW, beliau punya pakaian yang cukup panjang. Menjuntai ke tanah. Ketika berjalan itu sampai kena ke tanah. Banyak para sahabat yang bertanya-tanya apakah itu tidak najis. Maka Rasulullah SAW mengatakan yutahhiruhu ma ba'dahu. Dia akan terseret lagi dengan tanah, dan dengan terseretnya dengan tanah itu akan juga mensucikan najis yang sudah ada sebelumnya. Maka intinya bukan dengan apa kita membersihkan najis, tapi apakah najisnya itu hilang atau tidak. Dan najis itu punya 3 indikator. Yang pertama warnanya, launuhu. Yang kedua adalah baunya, rihuhu, aromanya. Dan yang ketiga adalah ta'muhu, rasanya. Diindra dengan pengecapan kita, apakah masih terasa najis atau tidak. Kalau 3-tiganya sudah tidak ada, maka najisnya itu secara hakikat sudah tidak ada lagi. Dan sudah boleh kita gunakan untuk sholat atau melakukan hal-hal yang memang disyaratkan suci dari najis. Katakanlah misalnya di rumah kita itu ada lantai yang dilapisi dengan keramik. Dia licin, dia keras. Lalu sebutlah misalnya ada anak kecil yang kemudian pipis di atas keramik itu. Apakah ini harus digerujuk dengan air, sabun, dan disikat dan disapu dengan sapu lidi dan sebagainya? Sebenarnya sih tidak usah. Yang penting bagaimana agar najisnya itu sudah tidak ada. Mungkin pertama dikeringkan dulu dengan pel, kemudian dibilas sekali lagi, asalkan sudah tidak ada lagi yang tadi saya sebutkan, yaitu sudah tidak ada lagi warna najisnya. Sudah tidak ada lagi aroma najisnya, dan bahkan sudah tidak ada lagi rasanya, maka keramik itu sudah sah untuk bisa kita lakukan sholat di atasnya, atau kita sudah bisa mengatakan keramik itu sudah suci.